Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Oke sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan semakin sukses. Oke sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang dana PKH bulan Oktober tahun 2020 besok lebih besar dari biasanya sahabat YouTube, dan ada komponen baru di PKH. Oke sahabat YouTube, untuk lebih jelasnya simak terus videonya, jangan di skip-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi saya pada video kali ini, saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, silakan diaktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan di video-video saya yang terbaru, dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video ini bermanfaat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat YouTube semua yang sudah mendukung channel Diari PKH sampai detik ini. Dan alhamdulillah channel Diari PKH sudah tembus 10.000 subscribe sahabat YouTube. Dan mohon maaf tidak ada giveaway, tapi sabar sahabat YouTube, karena target Diari PKH 1 tahun ke depan semoga bisa tembus 100.000 subscribe. Dan ketika tembus 100.000 subscribe sebelum 1 tahun ke depan akan ada giveaway yang insya Allah sangat bermanfaat bagi sahabat YouTube semua. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya, yaitu tentang dana PKH bulan Oktober tahun 2020 besok lebih besar dari biasanya sahabat YouTube, dan ada komponen baru di PKH. Oke sahabat YouTube, langsung saja alasannya kenapa dana PKH bulan Oktober tahun 2020 besok itu lebih besar dari biasanya sahabat YouTube. Alasannya adalah karena kita ketahui bersama bahasanya selama pandemi virus COVID-19 ini, proses atau mekanisme pencairan PKH itu dilakukan setiap 1 bulan sekali sahabat YouTube. Dan besok pada bulan Oktober tahun 2020 proses pencairannya sudah kembali normal, yaitu per 3 bulan sekali sahabat YouTube. Untuk bulan Oktober, November, dan Desember dicairkan di bulan Oktober sahabat YouTube, sehingga bisa dikatakan untuk PKH bulan Oktober itu lebih besar dari biasanya yang proses pencairannya setiap 1 bulan sekali sahabat YouTube ya. Itu alasannya. Dan untuk nominalnya ketika sudah kembali normal per 3 bulan sekali untuk bulan Oktober besok, kita ketahui bersama bahwasanya untuk kategori ibu hamil itu adalah Rp750.000, untuk kategori anak usia dini Rp750.000, untuk kategori lansia Rp600.000, kategori disabilitas berat Rp600.000, kategori anak SD Rp225.000, kategori anak SMP Rp375.000, dan kategori anak SMA adalah Rp500.000 sahabat YouTube ya. Jadi itu adalah perubahan nominal bantuannya. Dan sahabat YouTube, untuk perhitungan bantuan sosial PKH yang diterima dalam satu keluarga itu dibatasi hanya 4 orang sahabat YouTube. Saya ulangi ya sahabat YouTube. Jadi perhitungan bantuan sosial ya, bantuan sosial PKH untuk tahun 2020 ini sahabat YouTube, dalam satu keluarga penerima PKH itu dibatasi 4 orang saja, yang mana 4 orang ini bisa berisi yang pertama ibu hamil, tapi ibu hamil ini dibatasi maksimal kehamilan kedua. Jadi kalau ibu hamil ini sudah hamil yang ketiga, maka tidak bisa masuk perhitungan dana bantuan PKH sahabat YouTube ya. Itu yang pertama. Yang kedua, 4 orang ini yang dihitung bisa berisi anak usia dini, yaitu maksimal 2 anak usia dini sahabat YouTube ya. Jadi ini saya konfirmasi ulang, di video saya sebelumnya saya mengatakan bahwasanya anak usia dini ini yang dihitung masuk ke PKH adalah maksimal anak usia dini yang kedua, yang ketiga tidak dihitung. Tapi di sini saya konfirmasi bahwasanya yang dimaksud itu adalah
jumlahnya sahabat YouTube ya, bukan kelahirannya tapi jumlahnya. Misal dalam satu keluarga itu punya anak usia dini 3, anak balita 3, maka yang dihitung adalah 2. Karena maksimal, yang satu tidak dihitung sahabat YouTube ya. Jadi itu sahabat YouTube bisa dipahami ya. Jadi tidak dibatasi kelahiran kedua, tapi yang dimaksud adalah jumlahnya. Jadi yang dimaksud yaitu maksimal jumlah anak usia dini dalam satu keluarga yang bisa menerima PKH adalah 2 anak saja. Kalau anak usia dininya ada 3, maka yang dihitung adalah 2 sahabat YouTube ya. Itu sekali lagi saya mohon maaf untuk di video saya sebelumnya saya konfirmasi di video ini ya sahabat YouTube. Itu kemudian 4 orang dalam satu keluarga yang tadi itu bisa juga berisi anak sekolah sahabat YouTube, bisa SD, SMP maupun SMA. Kemudian bisa juga berisi lansia sahabat YouTube, tapi lansia yang usianya 70 tahun ke atas, dan ini juga dibatasi dalam satu keluarga penerima PKH hanya 1 orang lansia saja sahabat YouTube. Kemudian 4 orang ini juga bisa berisi disabilitas berat sahabat YouTube. Diingat ya, disabilitas berat. Nah, ini juga dibatasi, yaitu 1 disabilitas berat saja dalam satu keluarga sahabat YouTube ya. Jadi itu ada suratnya juga. Kemudian sahabat YouTube, untuk PKH bulan Oktober besok juga ada komponen baru sahabat YouTube. Apa komponen barunya? Yaitu penderita TBC sahabat YouTube. Jadi komponen barunya adalah penderita TBC. Alasannya apa? Oleh pemerintah kok penderita TBC ini dimasukkan ke dalam penerima PKH? Alasannya ada 2 sahabat YouTube. Yang pertama, karena Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia sahabat YouTube setelah negara India. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua sahabat YouTube, kenapa TBC dimasukkan ke dalam komponen PKH? Karena di Indonesia per tahunnya itu ada 1.020.000 penderita atau kasus penderita TBC sahabat YouTube. Jadi ini sangat tinggi sehingga pemerintah memberi kebijakan bahwasanya penderita TBC layak untuk dimasukkan ke dalam penerima PKH sahabat YouTube ya. Kemudian untuk nominal bantuannya berapa? Penderita TBC ini komponen yang baru ini yaitu Rp750.000 per 3 bulannya, atau kalau dihitung per tahun berarti Rp3 juta sahabat YouTube ya. Kemudian uji coba penyalurannya untuk komponen baru penderita TBC ini akan dilaksanakan pada penyaluran tahap keempat ini atau bulan Oktober besok sahabat YouTube ya. Jadi akan dilakukan uji coba penyalurannya. Kemudian bagi penerima PKH yang belum tercover ya, ada misalkan penerima PKH ini ada anggota keluarganya yang dalam satu kakak menderita TBC, segera laporkan ke pendamping PKH untuk dimasukkan datanya ke dalam database PKH supaya untuk proses penyaluran kedepannya untuk penderita TBC ini sudah masuk ke dalam komponen PKH dan sudah bisa mendapatkan bantuan PKH-nya yang sebesar Rp750.000 per 3 bulan itu tadi sahabat YouTube ya. Jadi oke sahabat YouTube, itu informasinya bisa dipahami ya sahabat YouTube. Kenapa dana PKH bulan Oktober besok dananya lebih besar dari biasanya? Karena mekanisme penyalurannya sudah kembali normal per 3 bulan sekali. Dan apa komponen baru di PKH bulan Oktober besok? Yaitu komponen barunya adalah penderita TBC sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu menambah wawasan bagi sahabat YouTube semua, khususnya para KPM PKH. Dan sebelum meninggalkan video ini, sekali lagi saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, dan diingat target 1 tahun ke depan tembus 100.000 subscribe. Dan ingat ada giveaway yang insya Allah sangat bermanfaat bagi sahabat YouTube semua. Oke sahabat YouTube, itu saja informasinya. Terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.